Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan surat dari Maulana Sa'ad ya. Surat dari Hadraji Maulana Sa'ad Darmat Barkatahum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan dan kami hormati ahbab dakwah Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kalian semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kami dan kalian semua taufik untuk mengerjakan amalan yang dicintai dan diridhoinya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kami dan kalian semua usaha dan kesibukan di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik dan penuh afiat dan sibuk dalam usaha dakwah ilallah yang sangat tinggi dan penuh berkah, dan sedang memikirkan dan mengusahakan untuk membawa umat kepada usaha dan kerja ini. Semoga Allah SWT menerimanya. Saudara-saudara, Allah SWT berjanji, Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Usaha dakwah ilallah memberikan garansi datangnya pertolongan ghaibiyah kepada umat Islam dan kokohnya kaki di atas seluruh amalan-amalan agama. Mengerjakan usaha agama di setiap keadaanlah cara menjadi pekerja dakwah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sunatullah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan jika kita mengerjakan perintah dengan sifat iman, yakin, sabar, dan ihtisab. Sebab keadaan itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum menghubungkan keadaan alam langsung dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa keadaan ini adalah sebuah tarbiyah atau pendidikan untuk diri mereka, sehingga mereka bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, beristighfar, dan mengerjakan amal dengan disiplin. Pertolongan dan bantuan Allah SWT akan nampak mengikut tingkat kesulitan dan kesempitan keadaan kita buat usaha agama. Semakin sulit dan sempit keadaan, akan semakin besar pertolongan dan bantuan Allah SWT. Allah SWT mendatangkan keadaan yang tidak baik ke atas hamba-hambanya yang buat usaha agama untuk melihat apakah hamba tetap mengerjakan usaha agama atau tidak. Maka apabila dalam keadaan yang tidak baik ini, para pekerja dakwah, khususnya amlah, barisan pertama yang merupakan pondasi dan dasar bagi seluruh bangunan usaha ini, tetap kokoh di atas usaha ini dengan sifat iman, yakin, sabar, ihtisab, taubat, dan istighfar, maka pertolongan ilahiyah pasti akan datang. Saat ini di seluruh penjuru dunia, khususnya di negara-negara, masih sangat penting untuk menyuarakan kepada seluruh ahbab agar tetap tegar dan kokoh di atas amalan dakwah, sebagaimana Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu menyeru para sahabat agar tetap berada di samping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Lalu sebagaimana pada saat itu perang Hunain, Allah SWT telah membantu para sahabat dengan menurunkan sakinah ke atas mereka, maka pada hari ini pertolongan Allah SWT pasti akan datang. Hadraji Maulana Muhammad Yusuf, semoga Allah menerangi kuburnya, sering berkata, di setiap zaman hingga hari kiamat, bila dakwah wujud dengan hakikatnya, maka Allah SWT dengan kekuatan dan kudrat ghaibiyahnya akan menampakkan bantuan dan pertolongannya kepada umat ini, sebagaimana yang telah Allah SWT tampakkan kepada para nabi alaihi salam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam sirah nabawiyah kita jumpai ada dua kebiasaan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam mengokohkan para sahabat radhiyallahu anhum ketika datang keadaan tidak baik. 1. Memperdengarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum kisah-kisah para nabi dan para rasul dan dai-dai terdahulu. 2. Mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhum tentang pahala dan nikmat yang akan didapatkan di dunia dan akhirat jika kita tetap kokoh di atas amal dakwah dalam keadaan yang tidak baik. Bermudzakarah tentang dakwahnya para nabi dan dai-dai terdahulu yang berdakwah dalam keadaan-keadaan yang sulit, dan saling mengingatkan tentang pahala dan ganjaran yang akan diperoleh di dunia dan akhirat adalah sebab yang pasti dan sangat berkesan bagi kokohnya
dan tenangnya hati para pekerja dakwah. Untuk itu hendaknya nafar, khuruj, dan aktivitas dakwah lainnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan memikirkan tentang format-format usaha, dengan memilih pentadbiran yang memungkinkan, dan dengan musyawarah bersama. Mafhum khuruj itu bukan hanya safar yang panjang dan jauh, akan tetapi dengan tetap menjaga dan mengikut protap kesehatan yang dilakukan pemerintah, menjaga amal dakwah di dalam rumah, dan berpikir serta berusaha menjumpai setiap orang Islam untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala di luar adalah termasuk ke dalam mafhum nafar fisabilillah. Bahkan mengikut keadaan saat itu, amalan tersebut lebih agung pahalanya dari selainnya. Hadrat Maulana Muhammad Ilyas Sob, semoga Allah SWT menerangi kuburnya, berkata, menunda nafar fisabilillah sama dengan mengundang azab ilahi. Oleh karena itu dalam keadaan saat ini menjaga amalan khuruj dan aktivitas dakwah serta berpikir dan berusaha mengajak setiap individu umat kepada usaha mulia lagi berkah ini, insya Allah akan menjadi penyebab terangkatnya azab yang sedang terjadi dan tercegahnya azab di masa yang akan datang. Dan jika kita menghentikan atau melemahkan usaha dakwah dalam penantian keadaan menjadi baik, dan jika semua fasilitas tersedia, maka keadaan akan bertambah jelek. Hadrat Maulana Muhammad Ilyas, semoga Allah SWT menerangi kuburnya, berkata, kerjakanlah amal agama yang berada dalam ikhtiarmu, maka Allah SWT akan membuka jalan untuk mengamalkan agama yang di luar ikhtiarmu. Seluruh ahbab supaya menjaga zikir, doa, dan beristighfar dengan penuh penyesalan. Begitu juga di antara sebab besar bagi datangnya pertolongan Allah SWT khususnya pada sini adalah membantu biaya hidup orang-orang yang sedang kesusahan dan menderita sakit. Semoga Allah SWT memberi kita taufik untuk mengamalkannya. Amin. Alhamdulillah di negara kalian telah ada jamaah ahli surah. Setelah kewafatan Ustaz Firdaus, sampai kami dan menunjab negeri kalian bertemu di mana saja, yang munasib adalah untuk sementara waktu Ustaz Masrohan, Ustaz Ali Mahfudi, dan Ustaz Agus Saifuddin bergantian menjadi faisalah musyawarah. Dan insya Allah mengenai faisalah akan dibahas dalam musyawarah khusus saat kita berkumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Maulana Muhammad Sa'ad dan ahli surah Masjid Banglawali, 28 Agustus 2020, 8 Muharram 1442 Hijrah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.